Prediksi line-up tim nasional Timnas U23 Indonesia vs Yordania laga pamungkas grup A Piala Asia 2024 akan kembali memasukkan Ivar Jenner. Akan tetapi tim Garuda masih akan mengabsenkan Ramadan Sananta yang masih harus absen satu laga lagi. Laga Indonesia U23 vs Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran pertandingan penentu kelolosan pasukan Garuda ini akan tayang live via RCTI dan streaming Vision Plus. Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin kini cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Pada akhir klasemen, tim Garuda berpotensi menyamai torehan Qatar 6 poin. Namun jika lolos, Indonesia hanya akan menjadi runner-up lantaran Qatar sudah dipastikan menjadi juara grup. Qatar unggul head-to-head H2H atas Indonesia. Sebaliknya jika Indonesia kalah, maka peluang untuk lolos akan dimiliki Yordania dan Australia yang saat ini sama-sama mengumpulkan 1 poin. Kedua negara ini punya peluang untuk mengumpulkan maksimal 4 poin andai memenangi laga terakhir. Indonesia kembali mendapatkan kedalaman skuadnya usai sanksi satu laga Ivar Jenner berakhir. Selain itu, Garuda berpotensi memainkan Justin Hubner yang sudah turun di laga kedua melawan Australia lalu. Jenner sebelumnya mendapatkan kartu merah di laga perdana melawan Qatar. Absennya Jenner sempat membuat pelatih Shin Tae-yong memasang Nathan Yo-aon yang aslinya berposisi sebagai bek kiri sebagai jangkar lapangan tengah. Kembali hadirnya Jenner praktis membuat Shin leluasa untuk memilih jangkar di sektor tengah. Sebelumnya Garuda juga belum mampu memaksimalkan opsi jangkar lain pada sosok Hubner, lantaran pemain Cerezo Osaka Liga Jepang itu baru dilepas timnya 1 hari sebelum laga kedua. Sebelumnya Hubner sudah dimainkan Shin pada menit ke-73 saat melawan Australia. Kemungkinan Hubner sudah mencapai kondisi fit untuk bisa dimainkan sejak menit awal melawan Yordania nanti. Kini Shin bisa memilih antara Jenner, Hubner, maupun Nathan. Makin kompletnya jangkar lini tengah juga memungkinkan Shin untuk memasang skema double pivot. Kendati skema itu belum pernah dijajal di dua awal lantaran Shin selalu memasang satu gelandang bertipe lebih menyerang untuk menemani satu jangkar Garuda. Potensi lain ialah menarik Hubner ke posisi aslinya sebagai bek tengah. Hanya saja Shin nampaknya juga mulai nyaman dengan pakem menggunakan trio Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh di posisi bek tengah. Adapun Shin tak memiliki kendala di posisi lain, kecuali dengan absennya Ramadan Sananta di sektor serang. Namun kemungkinan sang pelatih bakal melakukan sedikit, terutama di posisi gelandang kanan. Perubahan itu sudah ditunjukkan Shin di laga kedua saat ia memasang Fajar Fatur Rahman di posisi gelandang kanan. Fajar menggantikan posisi Ilham Rio Fahmi yang sempat dipercaya pada laga pembuka. Perubahan lain terjadi di posisi penyerang. Shin memainkan Jim Jelis Royer di sebagai penopang Rafael Struijk pada laga kedua. Masuknya Jim membuat Shin menepikan posisi Arhan Fikri yang menghuni pos tengah. Sementara masalah kebugaran pemain Kin nampaknya mulai mengintai skuad Garuda. Pratama Arhan yang tak tergantikan di posisi gelandang kanan beberapa kali meringis kesakitan saat melawan Australia lalu. Bisa jadi Shin bakal memutar otak untuk memainkan Nathan di posisi tersebut. Beralih ke pihak lawan, Yordania berpeluang kembali memainkan Daniel Avaneh di posisi bek tengah. Avaneh sempat absen karena mendapatkan kartu merah di laga perdana. Hadirnya Avaneh membuat Yordania berpotensi menurunkan kekuatan penuh. Pada laga kedua, Yordania melakukan sedikit penyesuaian formasi. Aoun Al-Maharma dimainkan di barisan tengah dan ia turun selama 90 menit. Sedangkan beker Kamal Kalboune diplot sebagai penyerang sebelum ia ditarik keluar pada injury time babak kedua. Selebihnya Yordania kemungkinan masih akan memasang Rezik Bani Hani sebagai gelandang serang. Kemudian di posisi gelandang, Mohanad Abu Taha yang sudah merasakan caps senior bisa jadi andalan.